membahas dua perusahaan besar asal negeri Paman Sam. Dan sekarang Mimin ingin kasih informasi kepada sahabat bingung tentang dua perusahaan besar asal negeri di mana Sasuke terlahir. Oke, seperti biasa, sebelum lebih dalam menyelam sampai tenggelam dan lebih jauh tak tahu arah jalan pulang gara-gara gosipin dua perusahaan raksasa ini, mari subscribe dulu yuk. Honda Motor Company atau Honda Giken Kogyo Kobushiki Gaisha adalah produsen mobil, truk, sepeda motor, dan skuter asal Jepang. Mereka juga membuat kendaraan segala medan, generator listrik, mesin kelautan, dan peralatan taman. Honda didirikan pada 24 September 1948 oleh Soichiro Honda. Sejak usia muda, Soichiro Honda memiliki minat besar dalam kendaraan bermotor. Sebelum ia mendirikan perusahaan, Soichiro Honda adalah seorang mekanik yang bekerja di Art Sokai. Kemudian, ia membuat desain piston dan berencana menjualnya ke Toyota. Jalan sukses memanglah tak sekinclong skincare. Konsep rancangan pertamanya ditolak oleh Toyota, tetapi Soichiro tidak menyerah begitu saja. Ia bekerja keras untuk menyempurnakan desainnya. Bahkan, dia kembali sekolah dan menggadaikan perhiasan istrinya sebagai jaminan. Setelah melakukan penyempurnaan lebih jauh, Soichiro Honda akhirnya memperoleh kontrak dari Toyota. Ia membuat sebuah pabrik untuk menyuplai Toyota. Tetapi pada saat Perang Dunia II, pabrik piston tersebut hampir seluruhnya hancur. Kemudian, Soichiro Honda membuat kembali sebuah perusahaan dengan sisa barang yang ada. Negaranya mengalami krisis keuangan dan bahan bakar, namun tetap membutuhkan fasilitas transportasi. Honda memanfaatkan pabrik manufakturnya dan memasang sebuah mesin pada sepeda yang menjadikannya alat transportasi murah dan efisien. Perang Dunia Kedua membawa dampak yang buruk bagi kelangsungan hidup umat manusia, di mana pada saat itu Jepang mengalami kekalahan yang membuatnya dilanda kemiskinan. Melihat kehidupan di pedesaan Jepang saat itu sangat berat, Soichiro prihatin melihat kondisi masyarakat pada saat itu. Lalu, ia mulai memikirkan cara untuk mengurangi beban kerja rakyat yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Soichiro Honda berpikir teknologinya dapat digunakan untuk membantu rakyat Jepang keluar dari kemiskinan. Ia berpendapat bahwa teknologi Honda harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan tersebut. Menurutnya, teknologi seharusnya digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat karena semaju apapun teknologi tersebut, hal itu tidak akan bernilai apabila tidak dapat digunakan untuk membuat rakyat bahagia dan membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Pada awalnya, perusahaan ini dibangun hanya untuk memproduksi sepeda motor saja. Namun, Honda melebarkan divisi untuk memproduksi kendaraan roda 4. Mobil produksi Honda akhirnya menjadi pesaing bagi Toyota dan Nissan yang terlebih dahulu menguasai pasar saat itu. Jadi ceritanya Soichiro Honda ini adalah mantan vendornya Toyota yang berhasil move on dari keterpurukan. Patut dijadikan motivasi nih buat kalian yang pernah dikecewakan sang mantan, karena masa lalu bukanlah segalanya, meskipun masa depan terlahir dari lebihnya cerita di masa lalu. Oke, lanjut. Di Indonesia, perusahaan Honda didirikan pada 11 Juni 1971 dengan nama awal PT Federal Motor. Saat itu, PT Federal Motor hanya untuk bagian merakit saja, sedangkan komponennya diimpor dari Jepang dalam bentuk CKD. Sepeda motor yang pertama kali diproduksi saat itu adalah tipe bisnis S90Z bermesin 4 tak dengan kapasitas 90 cc. Selama 1 tahun pertamanya, PT Federal Motor hanya memproduksi sekitar 1.500 unit saja. Pada tahun 1981, jumlah produksinya mencapai 1 juta unit. Seiring dengan permintaan masyarakat yang tinggi, PT Federal Motor mendirikan pabrik kedua di Pegangsaan dan meningkatkan kapasitas produksi menjadi 2 juta unit per tahun pada 1996.
Di tahun 2001, PT Federal Motor dan beberapa anak perusahaan mengganti namanya menjadi PT Astra Honda Motor. 4 tahun kemudian, pabrik ketiga sepeda motor Honda dibangun di Cikarang, sehingga total kapasitas produksi meningkat menjadi 3 juta unit per tahun. Di tahun 2001, PT Astra Honda Motor mendeklarasikan penerapan teknologi full injection pada seluruh sepeda motor Honda. 2 tahun kemudian, PT Astra Honda Motor hanya memproduksi dan memasarkan sepeda motor yang berteknologi injeksi saja. Lalu, seiring meningkatnya permintaan pasar, PT Astra Honda Motor membangun kembali pabrik keempatnya di Kerawang pada tahun 2014. PT Astra Honda Motor berhasil mencatatkan produksi motor ke 50 juta yang merupakan prestasi pertama di industri sepeda motor di Indonesia, bahkan untuk tingkat ASEAN pada tahun 2015. Di tahun yang sama, PT Astra Honda Motor berhasil masuk ke pasar motor di luar negeri dengan melakukan ekspor perdana Honda Beat. Ekspor ini kini telah merambah ke mancanegara dari kawasan Asia hingga Amerika. Pada 2019, untuk pertama kalinya PT Astra Honda Motor memperkenalkan produk berbasis teknologi listrik melalui Honda PCX Electric sebagai jawaban atas tren elektrifikasi sepeda motor di masa depan. Merek Yamaha diambil dari nama pendirinya, yaitu Torakusu Yamaha, yang memelopori produksi alat musik barat di Jepang. Jadi, ceritanya Torakusu begitu terpikat oleh sains dan teknologi buatan barat. Ia terpesona oleh jam tangan yang sedang populer di Osaka pada saat itu. Kemudian, ia mulai belajar membuat jam dan mempelajari bisnis. Seiring berjalannya waktu, Torakusu mulai memperbaiki peralatan medis dan diundang untuk mengunjungi rumah sakit di Hamamatsu. Pada suatu kesempatan, kepala sekolah SD Hamamatsu bertanya kepadanya, meminta ia untuk memperbaiki pianonya yang rusak. Usut demi usut, ia setuju dan berhasil memperbaikinya dengan sukses, yang menandai langkah pertamanya menuju lahirnya merek Yamaha. Menyadari potensi bisnisnya, saat memperbaiki piano, Torakusu membuat blueprint untuk bagian dalam piano. Kemudian, ia membuat prototipe pianonya sendiri untuk dikirimkan ke Institut Musik di Tokyo dengan dipikul melintasi pegunungan Hakone. Sampainya di sana, pianonya dikritik keras karena penyetelannya yang buruk. Torakusu tidak menyerah begitu saja, kemudian membuatnya lagi mulai dari nol. Akhirnya, Torakusu mulai mempelajari teori dan tuning musik dengan Garputala. Setelah 4 bulan perjuangan yang tampaknya tak berujung dari pagi hingga larut malam, ia akhirnya bisa menyelesaikan piano tersebut. Dari sinilah awal mula logo Garputala yang dipakai Yamaha diciptakan, yang terinspirasi oleh pengalamannya yang sulit saat ia mempelajari nada sambil memegang Garputala di tangannya. Pada tahun 1887, Torakusu Yamaha mendirikan perusahaan yang memproduksi alat musik dengan nama Yamaha Corporation atau Nippon Gakki, yang menjadi cikal bakal Yamaha di masa depan. Selama Perang Dunia II, Nippon Gakki mulai memproduksi baling-baling untuk pesawat tempur, tangki bahan bakar, dan bagian sayap pesawat. Perang Dunia II membawa dampak buruk terhadap perusahaan, dan pada akhirnya Nippon Gakki milik Torakusu diberhentikan. Pada tahun 1950, Nippon Gakki diambil alih oleh Genichi Kawakami. 5 tahun kemudian, pada tahun 1955, Genichi Kawakami mendirikan Yamaha Motor Company setelah berpisah dari Yamaha Corporation. Produk pertama yang dibuat adalah YA1 atau atap combo, dikenal juga sebagai Dragonfly, yaitu sepeda motor 125 cc dengan 2 silinder yang merupakan salinan dari DKW RT 125 milik Jerman. Pada 6 Juni 1974, Yamaha Motor mendirikan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing di Pulau Gadung yang memproduksi sepeda motor beserta suku cadangnya. Untuk menunjang operasional serta kegiatan produksi, Yamaha Motor mendirikan pabrik manufacturing motor kedua di Kerawang pada November 2004 dengan nama PT Yamaha Motor Manufacturing West Java.
Perusahaan ini merupakan anak dari PT MH Indonesia Motor Manufacturing yang sejak awal telah menjalankan kegiatan produksi pada tahun 1969 sebagai pabrik perakitan yang semua komponennya diimpor dari Jepang dan dilakukan secara manual dengan jumlah tenaga yang relatif sedikit pada saat itu. Oke, itulah informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk sahabat bingung. Kira-kira kalian pilih mana nih kalau Mimin kasih hadiah motor?